apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu di subscribe dan juga like. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Ayah pembunuh Sarah Sharif yang bernama Urfan Sharif ini hidup dalam ketakutan di dalam penjara Frankland, salah satu fasilitas paling terkenal di Inggris. Penjara kategori A ini yang dijuluki Monster Mansion menampung beberapa penjahat paling berbahaya di negara itu, termasuk pembunuh anak dan teroris. Orang dalam mengungkapkan bahwa Sharif yang berusia 43 tahun telah menemukan perlindungan tak terduga dari seorang geng ekstremis Islam setelah serangan brutal di penjara Belmarsh meninggalkannya dengan luka-luka dan ketakutan. Sebelum lebih membahas tentang hal itu, mari kita masuk ke Sarah Sharif yang seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang ceria dan cerdas menjalani hidup dalam ketakutan dan penderitaan di balik pintu tertutup. Meskipun ada banyak peringatan kepada pihak berwenang, ia tetap berada di bawah atap ayahnya yang kejam, yaitu Urfan Sharif yang melakukan kekejaman yang tak terbayangkan. Selama persidangannya pun, rincian mengerikan pun terungkap tentang penyiksaan yang terus-menerus dialami oleh Sarah. Selama 2 tahun, Sharif menyiksa putrinya dengan kebrutalan yang mengerikan. Pengadilan pun mendengar bagaimana ia mencekik, memukul dengan tongkat kriket, dan batang logam, serta dia membakar kulitnya dengan besi yang panas. Dalam tindakan yang sangat mengerikan ini, ia pun mengikat tangan dan kaki Sarah dengan pita kemasan, membuatnya tak berdaya saat ia melampiaskan amarahnya. Tubuh Sarah pun penuh dengan luka memar, luka bakar, dan bekas gigitan. Sharif yang memaksa Sarah untuk mengenakan hijab untuk menyembunyikan luka-lukanya dari mata orang lain. Namun siapa sangka, di balik hijab itu, Sarah menderita. Ia pun menjadi tahanan di rumahnya sendiri, mengalami kekerasan tanpa henti dari sang ayah yang seharusnya melindungi Sarah. Pada malam sebelum kematiannya, kekerasan Sharif pun mencapai puncaknya. Saksi mata mengingat mendengar tangisan putus asa dari rumah itu. Tetapi mereka tidak ada yang bertindak. Tibalah pada tanggal 10 Agustus 2023, polisi pun tiba di rumah keluarga di Woking, Surrey, setelah menerima panggilan darurat dari Pakistan. Apa yang mereka temukan sungguh mengerikan. Di ranjang tingkat kecil Sarah terbaring dengan tubuh yang dingin dan tak bernyawa. Dan dalam posisi ini pun, yang menunjukkan bahwa kematiannya tidak berlangsung cepat adalah sebelum kematiannya terjadi, Sarah mengalami penderitaan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Di sampingnya, penyelidik pun menemukan sebuah catatan tulisan tangan pengakuan mengerikan dari ayahnya sendiri, Urfan Sharif. Namun, Sharif sudah melarikan diri. Urfan Sharif bersama istrinya, Beinaz Batol, dan saudara lelakinya Faisal Malik naik pesawat ke Pakistan. Ketiganya pun melarikan diri dalam hitungan jam, meninggalkan tempat kejadian yang mengerikan itu. Dan pelarian mereka pun sangat terencana. Mereka sudah memesan tiket dengan tergesa-gesa, memastikan mereka bisa meninggalkan Inggris sebelum pihak berwenang bertindak. Selama berminggu-minggu, mereka pun bersembunyi di Pakistan, menghindari penangkapan saat dunia terkejut dengan kasus ini. Kasus ini pun menarik perhatian internasional, dengan otoritas Inggris dan Pakistan bekerja sama untuk membawa keadilan bagi Sarah. Interpol dan kepolisian Inggris pun meluncurkan perburuan besar-besaran, memberikan tekanan kepada para buronan. Dan saat kemarahan global meningkat, pejabat Pakistan meningkatkan pencarian mereka. Lalu akhirnya, setelah berminggu-minggu menghindari penangkapan, ketiganya pun berhasil ditangkap di Jhelum, Pakistan. Penangkapan mereka pun menandai awal dari pertempuran ekstradisi yang panjang. Di Inggris, bukti terhadap Sharif ternyata sangat banyak. Catatan pengakuannya, laporan forensik, dan kesaksian dari tetangga melukiskan gambaran mengerikan tentang kejahatannya. Meskipun ia mencoba menyalahkan Batol, juri pun tidak tertipu oleh kebohongan Urfan Sharif. Selama persidangan berlangsung di Old Bailey, jaksa pun menghadirkan kasus yang memberatkan.
Mereka menggambarkan Syarif sebagai pria yang sadis dan kejam yang memperlakukan putrinya seperti barang sekali pakai. Saksi mata pun menceritakan penderitaan Sarah, merinci banyaknya luka yang dialaminya. Pakar ahli forensik pun mengkonfirmasi bahwa ia mengalami penyiksaan berkepanjangan sebelum akhirnya meninggal dunia. Pihak pembela mencoba berargumen bahwa Batol adalah pelaku utama, tetapi juri tetap tidak yakin. Bobot bukti terlalu kuat, dan pada 15 Desember 2023, Urfan Syarif pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan Sarah, dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 40 tahun. Masa tahanan Syarif ini pun tidak berjalan mudah. Awalnya, ia ditahan di Belmarsh, dan ia segera menjadi target. Dan pada hari tahun baru, seorang narapidana pun menyerangnya dengan tutup kaleng tuna bergerigi, menggorok leher dan wajahnya. Syarif pun ditemukan berlumuran darah dan harus dirawat di unit kesehatan penjara sebelum dipindahkan ke penjara Franglan demi keamanannya. Meskipun kejahatannya ini sangat kejam, Syarif kini menemukan perlindungan yang tak terduga. Ternyata, di dalam Franglan, sekelompok kecil ekstremis Islam mengambilnya di bawah perlindungan mereka. Orang dalam sana pun mengklaim bahwa geng yang terdiri dari sekitar 8 anggota ini telah mengeluarkan peringatan, yaitu siapapun yang menyakiti Syarif akan menghadapi konsekuensi yang serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang penjahat mendapatkan perlindungan? Seorang sumber pun memberikan pernyataan saat diwawancara bahwa mereka menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Bagi mereka, apa yang terjadi di rumahnya adalah urusan keluarga Syarif dan seharusnya tidak pernah dibawa ke pengadilan. Bagaimana bisa seperti itu? Para sipir pun tetap waspada, mengetahui bahwa Syarif adalah orang yang diburu. Gerakannya diawasi ketat, dan ia jarang meninggalkan selnya tanpa pengawalan. Sejak pemindahannya pun, ia kehilangan banyak berat badan. Ia menjadi lemah dan pendiam. Saat bangsa ini berduka atas kematian Sarah, kemarahan meningkat terhadap berbagai kegagalan yang menyebabkan tragedi ini terjadi. Pengadilan mendengar bagaimana pihak berwenang memiliki banyak kesempatan untuk campur tangan. Guru pun melihat luka-luka pekerja sosial mengajukan laporan, tetapi berkali-kali Sarah dikembalikan ke tangan ayahnya yang kejam. Hakim keluarga mengizinkan Syarif untuk tetap memiliki hak asuh, meskipun catatan kekerasannya. Dan dalam keputusan bersejarah ini, 3 hakim yang mendukung hak asuhnya diumumkan secara publik. Momen yang sangat langka seperti ini memiliki pertanggungjawaban dalam sistem yang sering kali gagal dalam melindungi anak-anak yang rentan. Pembunuhan Sarah Syarif ini tentu mengejutkan dunia. Kisahnya menjadi pengingat tentang anak-anak yang menderita dalam diam, diabaikan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Meskipun Syarif akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, bekas luka dari kebrutalannya tidak akan pernah hilang. Dan saat Inggris bergulat dengan kengerian kasus ini, satu pesan tetap jelas, yaitu tidak boleh terjadi lagi apa yang terjadi pada Sarah. Orang tua yang seharusnya memberikan kasih, tempat pelindungan, justru memberikan luka dan luka. Ingatan tentang Sarah harus menjadi panggilan untuk perubahan seruan keadilan bagi setiap anak yang terperangkap dalam kegelapan kekerasan. Dan bagi mereka yang gagal bertindak, mengingatkan dunia tentang seorang gadis kecil yang pantas mendapat hal yang jauh lebih baik. Dan bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami, dan bersama-sama kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman, tetap terinformasi, dan tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.